Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di podcast Kataloka di Penerbit Data Pustaka. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan hati banyak penulis nih teman-teman, yaitu menulis saat tidak ada yang mendengar. Nah, pernah nggak teman-teman pendengar podcast Kataloka ini merasa menulis itu sudah menulis panjang lebar tapi tidak ada yang membaca? Oke, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau teman-teman pendengar nih sudah menuliskan isi hati tapi seolah-olah itu tidak ada yang merespon teman-teman. Nah, tenang aja teman-teman pendengar podcast Kataloka, teman-teman sini tidak sendirian. Justru dari kesunyian itu sering lahir tulisan yang paling jujur dan menyentuh. Bersama saya Ayu Nosa pastinya ya teman-teman, jangan bosan mendengarkan podcast Kataloka. Dan sekarang juga hadir nih narasumber kita, penulis. Kita sapa dulu. Halo Kak Firdan. Halo, Kak Nusa. Oke, teman-teman pendengar, jadi Kak Firdan ini seorang penulis yang ingin berbagi tentang perjalanan, pengalaman, dan makna menulis, meskipun terasa sunyi, teman-teman. Nah, Hmm, kita dengar dulu ya. Boleh nih Kak Firdan kenalan singkat nih ke teman-teman pendengar podcast Kataloka nih Kak Firdan. Oke, boleh sekali Kak Nusa ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Nusa dan tim dari Duta Pustaka ya untuk kesempatan ini. Sudah memberikan kesempatan kepada saya di acara podcast sore hari ini ya. Em, Ya, saya Firdan, penulis buku Untukmu yang masih kuat meski harus sendirian. Saat ini saya secara KTP sih di Bandung ya. Cuman saya tinggal saat ini di Jakarta gitu dan kegiatan sehari-hari bekerja. Jadi saya seorang praktisi dari human resource gitu. Jadi sehari-hari ya ketemu banyak orang untuk rekrut karyawan, interview dan lain sebagainya gitu. Em, saya lulusan psikologi, lulusan S1 psikologi dan ya saya sedikit apa ya belajar menulis mungkin ya. Itu dan buku Untukmu yang masih kuat meski harus sendirian juga itu buku pertama saya yang luar biasa dibantu oleh tim dari Duta Pustaka ya. Paling itu dulu tema dari saya. Oke. Nah, pastinya yang bikin, Nosa penasaran ya, Kak Firdan, untuk memulai, ngobrol-ngobrol santainya kita nih hari ini. Hmm. Apa sih pertama kali yang bisa membuat Kak Firdan ini tergerak untuk menekuni dunia menulis nih, Kak Firdan? Oke, pertama kali ya. Jadi pertama kali sebenarnya jauh sekali Kak Nusa gitu. Jadi pada saat saya duduk di bangku SMP gitu. Nah di situ ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan belajar tentang sastra gitu ya. Nah, di situ saya mulai tertarik tuh kayak bikin-bikin puisi-puisi kayak gitu. Terus pas dikasih tugas untuk membuat apa sebuah karangan cerita cerpen kayak gitu. Nah, di situ mulai ada ketertarikan, gitu, ketertarikan untuk mendalami dunia menulis. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya akhirnya karena saya aktif di ini juga ya, aktif di organisasi sekolah, terus sering ikut kayak apa ya, kayak seminar-seminar terkait dengan menulis. Terus waktu itu sering juga ngisi di koran-koran pada saat SMP, SMA kayak gitu. Dan bahkan sering kita ngundang dari tim apa namanya tim redaksi orang pikiran rakyat ya kalau di Bandung tuh terkenal gitu kan. Nah, kita undang mereka ke sekolah terus kayak bikin bukan webinar ya apa namanya seminar seminar offline kayak gitu dan ya mulai dari situ aktif aktif ngisi ngisi mading gitu kan aktif nulis nulis di koran gitu kan siaran-siaran kayak gitu. Jadi ketertarikan awal mula menulis itu pada saat SMP gitu. Terus sempat juga sih kayak apa ya kayak saya setiap malam karena waktu itu kan saya di boarding school ya. Jadi saya dari SMP SMA di boarding school jadi setiap malam ke asrama sebelum tidur saya nulis-nulis gitu mungkin semacam kayak diary kayak gitu. Tapi saya ceritakan ya proses dari awal bangun tidur sampai dengan saya mau tidur itu kegiatan apa aja nih yang udah saya jalani, saya ketemu sama siapa aja kayak gitu. Dan ya kegembiraan-kegembiraan ataupun kesedihan apa aja pada hari itu saya tulisin di situ gitu. Ya walaupun
pada saat itu saya nggak ada niatan buat dijadikan sebuah buku ataupun apa ya publikasi lah gitu. Jadi ya untuk diri sendiri aja gitu kan. Itu sih Kak, masa mungkin sedikit cerita. Oke, jadi kalau untuk makna menulis sendiri nih, Kak Firdan. Jadi menurut Kak Firdan makna dari menulis yang bisa mengantarkan Kak Firdan menjadi seorang penulis nih. Makna menulis ya. Sebenarnya kalau menurut saya makna dari menulis ini mengekspresikan diri ya, mengekspresikan diri ya entah itu kebahagiaan, kesedihan yang pasti menggambarkan terkait dengan diri kita ya diri saya pribadi. Jadi ya itu sih makna menulis menurut saya karena kalau menulis ini bisa dikenang lama karena saya gitu bahkan sampai dengan kita eh, sudah tidak ada di dunia kalau tulisannya kita masih ada gitu kan tersimpan tapi itu bisa menjadi apa ya sebuah cerita untuk orang-orang di masa depan gitu. Ya, oke. Nah, sesuai dengan tema kita nih, Kak Firdan. Apakah Kak Firdan ini pernah mengalami fase merasa tidak ada yang mendengar atau tidak ada yang membaca nih? Oke. Tentunya pernah ya tentu saya gitu. Em, kadang dulu saya pernah kayak bikin apa namanya ya tadi mungkin sedikit bukan novel juga ya kayak cerpen tapi agak sedikit panjang gitu kan dan bikin beberapa puisi di sebuah buku gitu kan di sebuah buku catatan gitu. Nah itu saya sering tulis gitu. Em, dengan harapan pada saat itu ya karya saya bisa apa ya bisa dibaca ya sama orang gitu atau sama siapalah teman ataupun siapa gitu kan yang mau baca karya itu dan ternyata wah nggak ada nih nggak ada yang eh, baca itu terus bahkan saya sempat bermimpi waktu itu saya mau nerbitin buku ya makanya saya rajin nulis gitu kan tapi ternyata sayang sekali nggak ada yang peduli gitu kan jadi kayak ah apa sih gitu kan kayak tanggapan dari mereka eh, sok-sokan jadi sastrawan atau apa kayak gitu kan tapi dari saya sendiri ya saya yakin gitu kan ya ya udah deh eh, daripada nggak ada yang mau dengerin gitu kan nggak ada yang support ya udah saya kembali ke niat awal ya udah niat awal saya nulis entah itu kapan tulisan itu bisa dibaca yang penting saya tulis dulu deh kata saya nah itu perjalanan ya perjalanan yang pernah saya lalui sih kan Sa. Oke. Nah, kalau untuk ini Hmm. Kak, kan tema kita sekarang kan, ini ya, tentang bagaimana kesunyian itu bisa menghadirkan sebuah karya tulis kan, seperti itu. Nah, bagaimana, menulis itu bisa menjadi teman di kala sepi, Kak? Biar teman-teman nih yang baru mendengar atau mau melangkah untuk menulis bisa, mengambil, hikmahnya dan bisa mengambil sesuatu dari Kak Firdan. Oke, bagaimana menulis menjadi teman di kala sepi ya Kak Masa. Iya, betul. Oke, nah tentunya apa ya eh, ya kadang kita terkhusus ya untuk teman-teman yang introvert gitu. Kadang kan mereka nggak ini ya nggak berani ngomong ataupun kadang mereka sungkan untuk curhat dengan sesama atau bahkan dengan orang tua atau dengan sahabatnya gitu ya dan lebih banyak memilih untuk memendam sendiri gitu. Nah, bagaimana cara menulis untuk menjadi teman? Ya menurut saya apapun yang dirasakan gitu, apapun yang teman-teman rasakan, teman-teman coba tuliskan di catatan gitu, atau tulis di note handphone gitu, atau dimanapun lah yang teman-teman bisa tulis. Nah, karena
menulis ini adalah apa ya, ekspresi ekspresi diri tanpa tekanan ya, apalagi pada saat orang-orang bisa dikatakan tidak ada yang peduli kepada kita, atau mungkin ketika kita sedang sendiri itu justru akan lebih enak gitu untuk menulisnya. Kita akan bisa merefleksikan diri kita di situ. Kita nggak usah mikirin tulisan ini bagus, tulisan ini nanti ada yang baca apa enggak gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Yang penting tulis aja, ekspresikan apa yang menjadi keresahan dalam diri kita gitu. Karena biasanya gitu, kalau saya sih biasanya kalau lagi kesel atau misalkan saya lagi merasa sendiri, ya merasa kesepian, saya pasti nulis gitu, nulis apapun itu yang ada di kepala saya. Kadang-kadang ide-ide itu munculnya kan udah 2 kali ya gitu, jadi dia ya udah yang kita ingat tulis dulu aja gitu, baru nanti dirangkai nih gitu kalau mau dijadiin tulisan gitu. Jadi intinya teman-teman ketika merasa sendiri dan ya ingin menjadikan tulisan itu teman, ya ekspresikan aja apapun yang teman-teman rasain, apapun yang teman-teman ingin ungkapkan tapi nggak bisa diungkapkan kepada orang lain, bisa dituliskan di situ. Oke. Nah, berbicara tentang, menghadapi respon atau, menghadapi hal-hal yang berada di luar kita ya, Kak Firdan, di luar dari kita sebagai seorang penulis. Nah, kalau dari Kak Firdan, tips agar tetap menulis itu, agar apa ya, tidak meskipun tidak ada respon atau tidak ada apresiasi dari orang lain, tapi kita tetap semangat untuk menulis, Kak. Gimana tuh? Oke, karena saya thank you. Berarti ini lebih ke kayak biar kita tetap apa ya, tetap semangat menulis walaupun nggak ada yang mengapresiasi mungkin ya. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi nih pastinya bareng Ayu Nosa dan sekarang masih tetap dengan pembicara kita yaitu Kak Firdan. Kita lanjut ngobrol nih Kak Firdan. Nah, Kak, boleh nggak cerita juga tentang pengalaman Kak Firdan ketika tulisannya itu ternyata malah berdampak bagi orang lain Kak gitu. Jadi merasa termotivasi, merasa apalah kayak gitu. Oke, oke karena saya ya pernah sih, saya pernah apa ya, kayak nulis gitu, nulis sesuatu, bukan quotes juga ya, ya tulisan kecil, tulisan pendek gitu. Dan ada beberapa eh, orang, beberapa rekan saya yang sempat membaca itu dan dia mempraktekannya gitu. Nah pada saat itu saya menulis terkait dengan apa namanya, kayak bukan program ya, kayak semacam planning ya, planning untuk masa depan kayak gitu. Jadi itu ada rumusnya gitu ya. Nah di situ rumusnya pakai rumus SMART gitu, SMART. Gimana tuh Kak? Nah ya, jadi di rumus itu misalkan kita pengen memiliki sesuatu ya, misalkan kita pengen beli mobil ya contohnya. Nah kita rumusin menggunakan rumus SMART itu gitu. Nah kita jabarkan misalkan pengen beli mobilnya terus apa kredit gitu, terus mobil itu mobil baru atau second ya kan, terus warnanya apa sampai ke jenis-jenis mobilnya. Nah pernah ada rekan saya gitu ya, dan dia mempraktekkan, dia nulis di catatan handphonenya kayak gitu ya. Dan dia pengen ya beli sesuatu lah, pengen beli sesuatu, dia detailkan pengen beli, contoh misalkan pengen beli motor mereknya Yamaha NMAX misalkan, keluaran tahun berapa, yang warna apa kayak gitu. Dan akhirnya dia tulisnya misalkan tahun 2026 gitu kan, dia harus beli itu dan terjadi gitu kan. Apa yang
dia tuliskan ternyata tersugesti gitu, tersugesti dan dia bisa mewujudkan itu. Itu tuh sesuatu hal yang menarik sih menurut saya. Gitu. Jadi em, apa ya, senang juga ya, senang bisa memotivasi orang lain. Selain itu juga saya pernah bikin sebuah novel gitu kan, dan belum dipublikasikan sebenarnya sih. Itu saya bikin itu, dan biasanya saya akan minta orang terdekat saya untuk baca ya, dan ya itu menjadi sebuah pelajaran gitu yang bisa diambil oleh pembaca saya gitu. Nah itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa, dengan tulisan sederhana tapi itu bisa memotivasi orang lain. Ya, pasti kan Nusa. Oke. Nah, yang menjadi lebih penasaran nih ya, Kak Firdan, mungkin juga teman-teman pendengar podcast juga seperti itu. Gimana nih caranya Kak Firdan untuk menghadapi rasa sepi dan keraguan? Ini pasti dialami oleh teman-teman penulis ya, Kak. Jadi, cara menghadapi rasa sepi dan keraguan saat menulis nih, Kak. Hmm. Cara menghadapi rasa sepi dan keraguan, ya tentunya kita semua pasti ya pernah ya merasakan hal-hal seperti itu gitu. Nah, untuk menghadapi em, apa ya, rasa sepi ini, em, apa ya, teman-teman, intinya sih apa, jangan 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 merasa diri kita kecil ya, jangan merasa diri kita nggak bisa gitu, kita pasti bisa gitu. Dan contohnya misalkan kita tuh penulis pemula gitu. Kadang sebagai penulis pemula itu banyak sekali rasa-rasa keraguan gitu kan, ragu untuk menulis yang eh, biasanya diragukan di pengalaman saya. Waduh, saya takut nih tulisan saya nggak ada yang baca gitu kan, atau saya takut apa namanya, tulisan saya nggak menarik gitu kan, ataupun ya, saya takut ternyata eh, kalimat-kalimat ini nggak pas kayak gitu. Nah, itu sering 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 terjadi kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Eh, Tetap di ini aja, tetap dijalani gitu kan. Kalaupun misalkan teman-teman ngerasa takut nggak ada yang baca, ya balik lagi tujuannya. Tujuannya ya teman-teman menulis ini untuk apa kayak gitu. Menulis ini apakah memang untuk tujuan ingin famous, atau tujuannya teman-teman ingin mengekspresikan diri, atau seperti apa, balik lagi ke situ sih. Terus kalau misalkan teman-teman merasa sepi, merasa sendiri, em, apa ya, ya teman-teman terima dulu aja rasa seperti itu gitu kan, jangan buru-buru langsung melawan gitu, karena dari kesepian ini bisa jadi ruang hening ya untuk lebih belajar jujur terhadap diri sendiri gitu. Iya, Yang betul. pertama mungkin itu. Nah, terus yang kedua apa ya, ya seperti yang tadi udah saya sampaikan, balik lagi ke tujuan kita, ke tujuan awal kita. Jadi, tanyakan pada diri kita, kita nulis ini mau jadi apa, kita nulis ini untuk apa gitu. Kalau memang menulis ini untuk menjadi lega, untuk menjadi ingin mengenali diri kita lebih dalam lagi, maka ya kalaupun misalkan ada pembaca, berarti pembaca itu ya cuma bonus gitu kan. Karena kan tujuan kita bukan untuk dibaca orang, gitu, tapi untuk mengekspresikan diri kita. Terus mungkin yang terakhir, em, bisa dicoba teman-teman menulis kecil, menulis hal-hal kecil lah, hal-hal yang sedikit, atau mungkin kalimat-kalimat yang nggak terlalu panjang, mungkin satu paragraf, atau apa ya, ya kalimat-kalimat sederhana gitu kan, teman-teman bisa praktekkan sendiri gitu. Karena kadang keberanian itu ya apa ya, atau mungkin kadang inspirasi itu kan, ya tadi saya sampaikan, dia nggak datang dua kali gitu ya. Jadi teman-teman bisa ketika terbersit satu kalimat, dua kalimat, tulisin dulu aja, nanti pada saat di ending teman-teman bisa rangkai kembali nih, teman-teman bisa sambungkan tulisan hari ini, hari besok mungkin gitu, atau hari-hari yang sebelumnya, bisa dijadikan sebuah kalimat kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi tetap semangat
semangat untuk teman-teman yang memang merasa dirinya sepi, ya merasa dirinya sendirian. Jangan takut ya, karena teman-teman harus percaya dengan diri teman-teman sendiri. Gitu sih. Oke, ya betul ya Kak Firdan. Nah, terakhir nih Kak, apa ada proyek baru nih Kak, atau naskah baru yang sedang digarap dan mau diterbitkan? Hmm, iya, ada sebenarnya kan Masa. Aku lagi coba nulis. Aku nanti dulu deh, mungkin sedikit aku spill judulnya. Aku pengen apa ya, nulis judulnya itu overthinking juga butuh rehat ya. Ya, tapi nanti itu belum belum disempurnakan sih judulnya. Jadi intinya seperti itu. Kayak saya masih masih nulis beberapa paragraf sih, belum banyak ya. Karena kemarin sempat vakum juga setelah penerbitan di Gita Pustaka, tapi akhirnya saya bisa mulai lagi dikit-dikit gitu kan untuk nulis lagi. Begitu sih Oke. kan Kak. Nah, eee, oke. Untuk teman-teman pendengar, jadi sebelum teman-teman, penasaran sama karya next naskah yang akan dikeluarkan oleh Kak Firdan, teman-teman bisa baca buku pertamanya Kak Firdan nih. Apa Kak judulnya? Oke, buku pertama saya judulnya Untuk Yang Masih Kuat Meski Harus Sendirian. Gitu. Jadi buku ini sebenarnya saya apa ya, saya desain seperti ngajak ngobrol sih kan Masa. Jadi seolah-olah teman-teman pembaca ini ya sedang mengobrol dengan orang, ya dengan sahabatnya mungkin, atau dengan orang terdekatnya gitu. Jadi bahasa-bahasa yang ada di buku itu cukup sederhana dan mudah dipahami juga. Dan di situ juga apa ya, nggak ada judgement yang menggurui atau seperti apalah. Itu lebih ke cerita-cerita atau bahasanya lebih ke bahasa-bahasa yang sederhana aja gitu. Jadi kayak teman-teman ingin curhat, ingin ngobrol, ya bisa di situ. Karena di situ saya ada beberapa halaman yang memang sengaja dikosongkan ya, untuk para pembaca itu nulis atau meluapkan emosinya gitu kan. Gitu sih kan Masa. Nah, oke. Untuk teman-teman yang penasaran dengan bukunya Kak Firdan nih, bisa mendapatkan di mana nih Kak Firdan bukunya? Oke, nah untuk bukunya tentu saja bisa didapatkan di Detak Pustaka, teman-teman. Ada di toko offline-nya Detak Pustaka, ataupun di online. Ya, online-nya itu ada di Shopee. Nah, Shopee-nya Detak Pustaka. Kemudian ada di website-nya Detak Pustaka juga. Dan ada di Google Playbook untuk e-book. Jadi teman-teman bisa check out ya. Mudah-mudahan buku ini bisa menemani perjalanan teman-teman ya, dan bisa menjadi teman ketika kalian merasa sendiri. Oke, jadi teman-teman pendengar dan yang sedang nonton podcast hari ini, jadi teman-teman yang ingin banget nih mendapatkan buku dari Kak Firdan bisa banget mampir di link nanti ditaruh di deskripsi ya sama Nosa untuk teman-teman bisa langsung check out nih seperti itu. Nah, teman-teman jangan khawatir juga teman-teman di sini yang ingin banget nih seperti Kak Firdan ya menjadi seorang penulis, bukunya diterbitkan, bisa banget nanti konsultasi ke tim Detak Pustaka. Jadi nanti linknya juga ditaruh di link deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi gimana sih caranya menjadi seorang penulis pemula atau bagaimana caranya menerbitkan buku atau mencetak seperti itu. Terakhir nih Kak Firdan, untuk teman-teman pendengar apa nih yang ingin Kak Firdan sampaikan nih? Satu atau dua kalimat nih Kak Firdan. Oke, untuk teman-teman pendengar yang sekarang lagi struggle ya dalam menulis, ataupun untuk teman-teman pemula yang memang mau mencoba ya untuk eh, menerbitkan naskah, ya bisa teman-teman bisa langsung menghubungi dari Detak Pustaka, karena saya merasa jujur terbantu ya dengan tim Detak Pustaka. Adminnya lumayan gercep gitu kan, dan ya konsultasinya juga enak. Terus untuk teman-teman yang tadi lagi struggle dalam menulis, tetap semangat teman-teman ya. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu, cukup satu kalimat satu hari ya. Yang penting teman-teman tidak kehilangan semangat untuk menulis ya. Itu aja, konsisten teman-teman ya. Semangat.
Oke, wah luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya teman-teman. Kita belajar bahwa menulis itu bukan hanya tentang berapa banyak orang yang membaca, tapi tentang bagaimana tulisan itu bisa membuat kita lebih mengenal diri, lebih kuat dan lebih manusiawi ya Kak Firdan. Juga terima kasih banyak untuk Kak Firdan nih sudah mau kita undang, sudah memberikan inspirasi dan tentu saja untuk teman-teman semua sahabat literasi yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast Kataloka ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Detak Pustaka supaya tidak ketinggalan obrolan menarik lainnya seputar dunia kepenulisan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah menulis meskipun terasa sunyi karena setiap kata punya makna dan setiap tulisan punya rumahnya. Saya Yunosa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.